Jadi sebetulnya ya gini aja, katakanlah ya saya misalnya belum lulus. Nah, maka saya akan melakukan hal yang seperti ini. Saya akan mengumpulkan file-file yang bisa saya pelajari, terus saya akan buka kisi-kisi. Nah, kira-kira dari kisi-kisi itu saya duga dari materi yang saya cari itu kira-kira seperti ini. Nah, gitu aja ya. Mungkin coba ditiru, tapi di situ bisa dipelajari. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu uh, ada file-file lain yang menunjang ya nggak apa-apa ditambahkan aja dia dipelajari. Tapi saya sudah berusaha itu ya mencoba mencarikan file-file itu ya sama. Jadi ketika kita tidak bisa apa-apa ya adanya kisi-kisi ya kita cari yang relevan gitu. Oke, nah misalnya ini judulnya ini adalah, nah di sini ya, Collaboration Skill of Biology Students at University Islam Riau Indonesia. Nah, jadi ini keterampilan kolaborasi. Nah, yang kita ingin tahu ini keterampilan kolaborasi ini bagiannya apa aja, gitu ya, indikatornya apa aja. Nah, apakah ini terkandung di abstrak ini atau bukan? Gitu misalnya ya, collaboration skill dan sebagainya ini terus student because ini student expanded ini the purpose collaboration skill of biology student ini the research use. Nah, ini risetnya menggunakan 112 partisipan, data collection dan observation menggunakan lembar observasi. Terus the research shown the indicator collaboration skill from the lowest to concerning the work as a whole team. Nah, di sini ini penting Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada kata-kata. Nah, ini the indikator mungkin kita coba besarkan ya. Ini ya. The indicator of collaboration skill. Nah, berarti indikator-indikator dari keterampilan kolaborasi. Nah, ini kemudian from the lowest to consecutive. Nah, dari yang paling rendah. Dari yang paling rendah adalah. Nah, di sana ya. Adalah. Nah, di sini satu. Works. Nah, works apa ini? Yang pertama itu adalah works as a whole team. Nah, jadi ini bekerja sebagai keseluruhan tim. Berarti kolaborasi itu indikatornya satu, bekerja dalam tim. Nah, sebagai anggota dari tim, bekerja dalam tim. Ini 58,6. Terus, jadi kolaborasi itu kelihatannya lebih tinggi derajatnya daripada kerjasama gitu. Kalau kerjasama itu saya punya apa, teman-teman punya apa, kalau bisa yang sama kita kesamakan gitu. Artinya kita tidak sampai memberi dan menerima, tidak sampai itu. Tapi kalau kolaboratif itu sampai memberi dan menerima gitu. Jadi mungkin seperti jaringan gitu, tapi yang dia itu lebih senasib lah, kira-kira begitu. Nah, ini pertama tadi bekerja dalam sebuah tim. Yang kedua adalah ini ya. Yang kedua, organize work, mengorganisasi bekerja, mengorganisasi. Jadi kalau tadi works as a whole team, bekerja itu sebagai sebuah tim, gitu ya. Bekerja itu sebagai sebuah tim. Itu kalau, nah di sini kemudian mengorganisasi kerja itu sendiri, mengorganisasi kerja itu sendiri, kemudian kontribut penyumbang apa gitu ya, sebagai anggota kita nyumbang apa, kontribut, terus respect others, respect kepada yang lain gitu ya, respect kepada yang lain, kemudian responsibilities ini tanggung jawab. Nah, jadi bekerja sebagai sebuah tim ya, kemudian mengorganisasi kerja itu sendiri, bagaimana kita menyumbangkan terhadap kerja tersebut, dan kita respect kepada yang lain, berikutnya tanggung jawab. Nah, itu Bapak Ibu. Itu berarti indikator-indikator
dari apa namanya kolaborasi. Nah, sekarang apa kira-kira yang bisa bisa menimbulkan kolaborasi ini? Ya tentu yang pekerjaan atau model yang di mana ada tim. Katakanlah PJBL, project itu mesti tim itu. Bukan kelompok loh ya, bukan kelompok tapi tim ya. Kalau kelompok itu apa ya, grup. Jadi grup itu belum tentu tim gitu. Ini tim, full tim. Jadi tim. Kalau kelompok itu belum tentu tim, tapi ini betul-betul tim. Tim sepak bola misalnya ya. Dikatakan tim sepak bola ya berarti tim sepak bola itu sebagai bentuk kolaborasi, satu menerima, satu memberi dan sebagainya gitu. Kan tidak bisa disebutkan kelompok sepak bola, kan tidak bisa disebut begitu. Mengorganis, mengontribusi. In general, nah di sini ya, umumnya in general student collaboration skill is still apa ini? Is still in the good kategori. Nah, masih dalam kategori bagus, belum sangat bagus. Oleh karena itu proper learning strategi. Oleh karena itu strategi belajar yang cocok diperlukan untuk memperbaiki kolaborasi. Nah, ini jadi studi ini tentang apa eksplorasi bagaimana di Riau ini ya, di Universitas Islam Riau ini collaboration skill-nya itu kayak apa. Nah, akhirnya tergambar seperti tadi, Bapak Ibu. Oke ya, ini kolaborasi. Ini tidak sampai pada model apa yang digunakan belum ya. Kita coba lihat artikel berikutnya misalnya. Nah, di sini 21 century of collaboration skill. Keterampilan kolaborasi abad 21, the practical basis of learning supervision. Berbasis praktikal supervisi learning. Nah, kalau ini kita coba lihat misalnya abstraknya. Abstraknya ini abad ini prinsip 21 ini 4 karakter ya, 4 karakter dalam abad 21 itu critical thinking, problem solving, creativity, and innovation, collaboration, and communication. 4C itu ternyata ini Bapak, critical thinking and problem solving, critical. Jadi critical thinking itu ada gandengannya problem solving. Creativity ada gandengannya innovation, lalu kolaborasi, communication. Menekankan penentuan dimensi dan indikator. Nah ini, jadi menentukan dimensi dan indikator in learning supervision, dalam supervisi belajar. Learning supervisi saya nggak tahu ini apa mata kuliah atau apa. The approach makes method application to model design exploratory sequencer. Oh ini metode campuran ya. The conclusion, nah ini satu ya, coba kita. This article conclude the dimension and indicator of collaboration skill of generation based 3 stage of research, ya, validation of dimension. Jadi ini memetakan gitu Bapak Ibu ya, kira-kira dimensinya apa, indikatornya apa. Nah dimensinya lebih besar daripada indikator. Jadi dimensi dulu baru indikator. The result of study of time. Nah di sini nih nomor 2 ini ya. Nomor 2 ini nah di sini. Jadi nomor 2 ini ditemukan 4 dimensi ya. Jadi bahwa apa ini? Kolaborasi. The result tadi skill kolaborasi. Collaboration skill itu ada 4 dimensi. Lalu di dalam 4 dimensi itu ada 25 indikator. Nah, kita coba lihat ya. Work mechanism dimension has 6 indikator. Nah, indikatornya the meaning social relationship dimension has ini. Jadi dimensinya itu ini kalau menurut artikel ini ya. Dimensinya ada 6. Satu work mekanisme kerja. Yang kedua itu arti hubungan sosial atau relasi sosial yang bermakna. Yang ketiga building cognitive competence in diversity.
membangun kompetensi kognitif dalam keberagaman. Ini yang ketiga. Yang nomor 4 ini attitude and emotion in social network. Jadi sikap dan emosi dalam jaringan sosial. Nah, ini menurut ini dimensinya ada 4 itu seperti itu. Nah, di situ nanti ada di masing-masing dimensi ada indikator. Misalnya indikator dimensi work mekanis ini ada 6 indikator. Nah, dan seterusnya. Total ada 25 ini gitu. Nah, ini banyak sekali. Berarti kolaborasi banyak sekali. Kalau yang tulisan tadi kan cuma sedikit ya. Work work sebagai tim dan sebagainya tadi. Oke. Nah, itu Bapak Ibu, terus ini dicoba mungkin keterangan bawahnya literatur review dan macam-macam ini. Ini memang penelitian kualitatif gitu ya. Dan seterusnya. Nah, di sini ini dimensi-dimensi yang ada. Ini penelitiannya meliputi 329 orang dan seterusnya ini. Nah, akhirnya ketemulah yang seperti ini tadi. Ini bagian-bagiannya. Jadi korelasi supervisi di sini. Tapi ini khusus kayaknya ya. Kayak di learning supervision tadi ini. Khusus ya di learning supervision, bukan di yang lain. Main construction and providing century learning supervisi. Jadi khusus supervisi yang di sini ya. Oke, mungkin yang tadi aja ya. Terus yang ini misalnya analysis of student. Nah, kalau ini design learning. Kalau tadi kan learning supervision ya. Learning supervision, kalau ini di side learning melalui inquiry and project based learning. Nah, jadi ada 2. Analisis dari keterampilan kolaborasi siswa dalam SAIN ya, dalam IPA melalui pembelajaran inquiry project based learning. Nah, kita coba lihat indikatornya ya. Ini terus study aim to determine student collaboration skill through inquiry and project based learning. The descriptive methods was implemented with survey. Jadi metodenya survei dan interview. Partisipannya ada 175 siswa dari SMP. Collaborative skill observation sheet dan interview. Jadi melalui observasi dan interview. The result shows in general. Nah, di sini ya. Umumnya collaboration skills ini ya, collaboration skill of participant recognized as high regarding the indicator collaboration skill. Tetap indikator consist of. Nah, di sini. Kalau di sini consist of ini contributing to group discussion. Tadi ada kan? Mengkontribusi tadi ya. Mengkontribusi tadi ada working effectively in group discussion. Nah, berarti ini bekerja secara efektif dalam grup diskusi. Mungkin tadi yang sebagai tim tadi. Sebagai tim, kemudian communicating in group activities. Nah, kalau ini komunikasi dalam grup. Terus having responsibility completing. Nah, ini tadi tanggung jawab untuk tugas-tugas kelompok. Nah, ini kalau ini ada 4 juga. Indikatornya kolaborasi skill itu ada 4 juga, cuma agak berbeda dikit. Istilahnya aja ya. Tapi tadi misalnya contributing to group discussion tadi kan sama dengan tadi sebagai tim dan sebagainya tadi. Ada tanggung jawab ini sama ya. Tanggung jawab, komunikasi grup, terus working activity tadi ya Mas. Jadi kira-kira begitu saja ya. Jadi collaborative skill itu ini. Terus kita coba misalnya buka yang lain Bapak Ibu. Nah, ini skimming aja ya. Keterampilan berkolaborasi siswa SMA. Pembelajaran berbasis project. Daur ulang. Nah, ini kita coba lihat. Seperti apa, kalau ada bahasa Indonesia kita yang bahasa Indonesia saja. Nah, ini tadi bertujuan, terus ada satu kelas saja penelitiannya, teknik problem sampling dan seterusnya. Ini rata-rata skor keterampilan kolaborasi secara keseluruhan. Keterampilan kolaborasinya 80, sangat baik. Dengan rincian. Nah, di sini ada nih, berkontribusi secara aktif tadi ya. Baik. Terus bekerja secara produktif.
Jadi berkontribusi, lalu bekerja, terus fleksibilitas dan kompromi, berarti bisa mampu bekerja dalam tim, terus mengelola proyek, terus sikap menghargai. Nah, ini beda-beda lagi ya. Tapi yang jelas ini dalam tim, Bapak Ibu ya. Dalam tim. Oke. Misalnya kita buka yang lain lagi. Collaborative learning. Nah, kalau ini buku ini. Collaborative learning, methodology, type of interaction and technique. Nah, cuma ini kita lihat di bab mana kira-kira ya? Di bab mana? Collaborative learning teaching. Collaborative play and melee understanding, are you talking? Design decisions, type of interaction. Banyak sekali nih, kalau berupa buku biasanya kita harus agak susah gitu ya. Oke, mungkin ini dibaca sendiri aja nanti ya. Coba kalau ada ya, kita coba yang singkat-singkat aja, dia indikatornya apa aja gitu. Integration of educational robotics and STEM learning to promote students collaborative skill. Nah ini, jadi integrasi educational robotic. Jadi pendidikan yang STEM itu membuat robot lah, kira-kira begitu. Membuat robot untuk menaikkan atau mempromosikan keterampilan kolaboratif. Kita coba bisa lihat dia. Misalnya di sini kita coba lihat determine effect the integration to promote collaborative skill. Nah, kayaknya ini implementing learning service that lead to learning activities as. Nah, berarti kalau ini nih, ini satu ya, aktivitas belajar yang dilakukan dengan kegiatan dengan tangan, kemudian teknologi engagement, penggunaan teknologi, and teamwork between student. Nah, coba berikutnya 36, implementation observation instrument develop skill consist. Nah, kalau ini collaborative skill activities, aktivitas keterampilan kolaborasi consist of, terdiri dari. Nah, kalau ini participation, perspective taking, lalu social regulation. Nah, kalau ini ada 3. Research show can promote student participation aspect. Nah, ini partisipasi, aspek partisipasi, kemudian perspective taking, kemudian social regulation aspek. Nah, berarti beda-beda Bapak Ibu. Ya, di antara tadi satu makalah dengan makalah yang lebih beda. Yang penting nanti ini diambil dari mana gitu. Misalnya ini ada 3 ini dia dari mana gitu. Misalnya kita bisa lihat di makalahnya. Di makalahnya misalnya ada di mana, misalnya dia terdiri dari 3. Tentu banyak, terus lalu dia ambil dari situ gitu. Jadi memang dalam artikel-artikel ya seperti itu, kadang-kadang satu dengan yang lain itu bisa berbeda, tetapi masih memiliki kaitan satu dengan yang lain. Seperti PJBL kemarin ya, PJBL itu ada yang milik Laboi, PJBL STEM ya, ada yang milik Laboi 2010, ada yang milik Hugrat itu 2015 beberapa, ada yang milik Kapraro itu 2013. Nah, jadi mana yang dipakai? Tapi kalau kita memakai yang satu, berarti harus konsisten gitu. Oh, dipakai yang ini gitu. Kira-kira begitu. Oke, mungkin yang terakhir ini. Nah, ini buku semua ya. Oke, Bapak Ibu, itu tentang collaborative skill masih beragam. Ada pendapat apa ini? Collaborative skill. Tapi mungkin nanti yang ada yang 4, ada yang sampai, ada yang 4 aspek, ada 4 indikator, ada yang 3, ada yang coba digabung saja. Digabung saja sehingga ini
menjadi kira-kira di dalam ilmu di dalam pikiran di sini, oh collaborative learning itu kira-kira bentuknya seperti ini gitu. Jadi mungkin tidak usah dihafalkan, tetapi direnungkan, oh kolaboratif itu harus seperti ini, tanggung jawab, ada kerja sebagai tim, ada mengkontribusi tadi, ada partisipasi, ada macam-macam. Nah, kira-kira itu yang dibutuhkan dalam kolaborasi gitu. Gimana? Terus tadi untuk menimbulkan itu tadi ada yang inquiry, ada yang PJBL tadi ya. Nah, kita bisa bayangkan gitu. Jadi di sana tentu harus ada tim, harus ada dibentuk tim, kemudian tim itu bekerja. Nah, tetapi kalau misalnya metodenya ceramah ya tidak mungkin kan. Gitu. Jadi nanti kita bisa menduga-duga yang dikeluarkan di soal itu kira-kira bisa nggak menimbulkan itu. Oke, sambil saya mencoba ke pemecahan masalah, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Mas Arif Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mungkin ini Pak, untuk yang kolaborasi kan pertempuran 4C itu Pak ya, salah satunya kan kolaborasi Pak, yang 4C itu Pak ya. Ya, betul. Ya. Kalau nggak salah tuh saya pernah dapat di ini Pak, di kelas PKP Pak, ada modulnya Pak. Di kelas PKP tahun 2019. Itu sedang saya cari. Nah, Bapak punya nggak? Ada, ada Pak. Sedang saya cari Pak. Cari ada Pak, insyaallah. Oke, nah kalau ada di share aja. Ya Pak, Pak. Di share di grup. Nah, nanti apakah sama? Jadi kita sama-sama mencari gitu. Pak. Oke, ini kok. Oke, terima kasih Mas Arif Budiman ya. Bisa share. Sekarang yang belum kemarin yang kemampuan pemecahan masalah nih ya. Kemampuan pemecahan masalah. Kita coba satu-satu aja ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Nah, ini misalnya. Ini identifikasi kemampuan pemecahan masalah pada materi fluida statis. Nah, ini dulu mahasiswa S2 di sini tahun berapa ini udah lulus katanya. Nah, kalau ini relatif tetap nanti ya, salah satu komponen kunci kemampuan memecahkan masalah. Hasil penelitian presentasi kategori novice. Oh ya, ini keterampilan pemecahan masalahnya kategori sedang. Lalu ada novice. Novice itu pemula, gitu ya, pemula. Kemudian yang kebalikannya itu expert, itu sudah expert. Kalau ini belum disajikan secara bagian-bagiannya apa, mungkin kita coba ke apa namanya. Nah, di sini di metode ini ya, di metode ini 5 tahap pemecahan masalah. Nah, di sini. Jadi pemecahan masalah itu ada tahap awal, berikutnya. Jadi satu masalah itu dipecahkan atau diselesaikan melalui tahapan-tahapan. Tahapan itu yang tidak boleh dibolak-balik Bapak Ibu. Nah, jadi ini useful description, ini bahasa Inggrisnya ya. Basic approach, specific application of physics, mathematical procedure, dan logical progression. Nah, nanti dalam menjawab kelima tahap ini, nanti seseorang itu bisa dikatakan expert atau novice solver gitu. Dikatakan ahli atau masih pemula. Nah, kita aja. Jadi biasanya ini useful description, basic approach, specific application of physics, lalu mathematical procedure, dan logical progression. Nah, kita coba yang lain ya. Nah, ini Mbak Firda. Ini, kalau Mbak Firda ini juga sudah lulus ya. Center Faraday sebagai proyek inovasi dalam pembelajaran elektromagnetik project based learning. Nah, tadi ini kok kaitannya dengan ini pemecahan masalah apa ada ini ya? Kok saya taruh di sini? Kayak secara judul kok enggak ada kaitannya ya? Ya coba ini abstraknya ada itunya atau enggak ya? Inovasi pembelajaran sering ini in general mengembangkan salah satu kompetensinya teknologi kesenjangan antara yang tadi inovasi solusi sebentar kan pembelajaran tadi kurang melibatkan. Oh iya, kayak ini bukan ini pembelajaran. Kalau ini pembelajaran, jadi kayak ini tidak ada kaitan dengan apa namanya tadi pemecahan masalah ya. Iya, tapi kok saya taruh di situ ya? Ya mungkin taruh akhirnya
Atau ini aja? Itu tadi ujungnya setem, Bapak. Kayaknya ya. Oke. Iya. Oke, yang sudah. Nah ini aja yang kalau ini pengembangan instrumen tes pemaparan masalah. Nah ini mengembangkan tesnya bagaimana itu ya? Di materi dinamika partikel. Kalau ini dulu Bapak Ibu ini tugas makalah. Sorry. Tugas mata kuliah. Jadi Alif Darmawan, Berlian Neno, Patah ini sekarang kuliah di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia mana? Bandung. Si Rania Nuba ini sekarang lagi S2 di kita, pendidikan fisika di kita. Ulul Abab tidak tahu, Berlian ini tidak tahu, Alif Darmawan ini sekarang di mana nih? Jadi ini tugas mata kuliah. Pada saat itu kuliah ya, terus ada tugas, terus ini dikirim ke sini ya, dikirim ke sini terus diterima gitu. Kita coba lihat ya. Nah di sini ya. Kemampuan pemecahan masalah penting. Ini pengembangan alatnya ya. Instrumen ini oleh karena itu penelitian ini diteskan. Dinyatakan valid, respon. Oh ya ini hanya ini aja. Cuma bagian-bagiannya dia apa gitu. Bagian-bagiannya nah bagian-bagiannya lagi-lagi ini ya Bapak Ibu ya. Useful description. Nah di sini ya. Useful description, physics approach tadi ya. Bagian-bagiannya. Kemudian divalidasi macam-macam ya. Perencanaan, develop. Ini mengembangkan lalu di. Nah misalnya soalnya seperti ini ya. Oh sorry. Evaluate. Ini soal-soal yang ada. Pengembangan. Terus ini. Oh nggak ada. Ini hanya cerita pengembangannya aja. Lalu mungkin yang ini aja kita perlihatkan yang PJBL STEM nih. Ya, ini yang kita coba langsung. Kalau ini dari PJBL STEM AF, mudah-mudahan variabel terikatnya pemecahan masalah ya, mudah-mudahan. Ini kita lihat ya. Ya 90 menit, retest macam-macam kita coba lihat. Ini guru, ini siswa. Nah ini AF itu assessment formatif ya. Ini identify problem and constraint kemarin ya, PJBL STEM miliknya Kapraro kelihatannya ya. Oh ini berpikir kreatif kelihatannya ini ya. Nih fluency ini. Fluency berpikir kreatif. Kok saya letakkan di sini ya? Ini nih ada berpikir kreatif ya, tapi ada juga pemecahan masalah ini. Physics approach. Nah, jadi ketika disajikan riset itu ini disajikan video sebuah panci. Oh ini yang kemarin nih kita bahas kemarin Bapak. Cuma saya masukkan di berpikir kreatif karena dia variabel terikatnya ada berpikir kreatif, ada juga saya masukkan di pemecahan masalah. Jadi misalnya disajikan video sebuah panci tertutup berisi air kemudian dipanaskan. Kemudian memberikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui keadaan awal siswa. Nah disitulah berarti nanti anak-anak berlatih tentang fisik approach. Nah gitu. Pendekatan fisika yang dipakai apa? Misalnya ini yang lain. Ini fisik approach juga ya. Lalu mathematical procedure. Ketika siswa mengajukan ide desain, memeriksa ulang, mengevaluasi proses kerja tim dan sebagainya. Terus yang di bawah itu ada physical approach, terus ada lagi specific application of physics. Jadi aplikasi fisik khusus. Nah, ketika seperti ini dan seterusnya ya. Logical progression.
Nah, ini tentang RPP-nya. Nah, mungkin kalau kita melihat soalnya barangkali ya, ini sama berarti. Nah, mungkin soalnya ini ada contohnya di instrumen ini. Nah, di sini kalau misalnya ini soal bisa kita. Nah, jadi disajikan diagram PV, siswa menentukan pola pada diagram tersebut. Jadi soal-soal biasa Bapak Ibu. Soal-soal biasa tapi harus bisa useful description sampai terakhir tadi gitu. Jadi misalnya disajikan seperti ini, seorang siswa melakukan eksperimen gas ideal, mengalami dari X, Y, Z, dari X, Y, Z, jadi ke Y, ke Z, terus kembali ke X gitu. Tentukan suhu titik Z jika suhu titik 300 Kelvin. Nah, useful description-nya adalah menggambarkan deskripsi itu ini yang XY proses apa, YZ proses apa. Jadi dia menggambarkan keseluruhan itu apa gitu prosesnya. Nah, tentu ini prosesnya kan tidak hanya sederhana ya. Nah, useful description. Jadi menggambarkan peristiwanya seperti apa. Basic approach itu kira-kira nanti rumus yang akan dipakai apa. Nah, specific application of physics. Nah, spesifik itu misalnya tadi terus dirinci setiap proses ini seperti apa gitu. Setiap proses ini seperti apa, kemudian mathematical prosedur, ketika setiap proses tadi lalu dimasuk-masukkan matematikanya, lalu logical progression berarti kesimpulannya apa. Nah, gitu Bapak. Oke, kita coba lihat yang berikutnya. Nah, kalau ini ada grafik lagi ya, grafik lagi A, B, C, D, nah terus dia secara useful description-nya apa? Seperti ini, W totalnya apa? Nah, dia bisa menggambarkan secara total. Nah, kemudian physics approach itu rumus apa yang dipakai, spesifik khusus tiap langkah tadi seperti apa, matematika nanti apakah berkaitan dengan persamaannya atau angka-angkanya, lalu logical progression itu kesimpulannya apa. Jadi seperti soal biasa pemecahan masalah itu, cuma karena dia pemecahan masalah ya berarti masalahnya tidak misalnya sebuah mobil adalah ya bukan, tapi di situ ada ya diketahui, ditanya, dijawab, tapi tidak sekedar itu karena ini tadi ada 5 langkah, 4 atau 5 tadi, 4 ya kayaknya ya. Nah misalnya kalau ini ada ini gas sebanyak 2 mol macam-macam, nah maka ada useful description. Useful description katakanlah diketahui lah, diketahui atau mendeskripsikan prosesnya total kayak apa. Basic approach itu rumus-rumus yang dipakai, yang spesifik apa kira-kira di bagian tadi masing-masing ini apa, lalu mathematical prosedur itu dimasuk-masukkan atau persamaannya, lalu logical progression itu kesimpulannya apa. Nah itu Bapak Ibu, ini kalau yang pemahaman pemecahan masalah agak gampang seperti itu. Nanti kemudian biasanya kelompokkan lagi menjadi novice dan expert. Oke, mungkin sejauh ini ada lagi yang berpendapat atau menyumbangkan sesuatu? Sudah ketemu Mas Arif Budiman filenya? Sudah di-share? Atau mungkin ada yang lain yang mencoba berpendapat, Bapak Ibu? Masuk aja, monggo. Belum. Nah, kalau belum kita lanjut ya. Oh ini Mbak Yeni nih, monggo Mbak Yeni sebelum kita lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya bertanya, Prof. Yang tadi untuk apa yang 5 tahap tadi, nggih? Untuk yang pemecahan masalah, itu tadi yang outputnya berarti 5 pemecahan masalah apa? Yang 5 tahap tadi, apakah itu muncul di outputnya siswa, bukan di sintaksnya untuk yang apa yang dilakukan guru pada yang RPP tadi, Prof?
Loh, iya, dia Oh output. gitu nggih. Dia munculnya kan tadi di siswa. Jadi dia itu variabel variabel terikat gitu loh. Nah, kalau kita cermati kisi-kisi itu kan pembelajaran kontekstual untuk menumbuhkan kolaboratif, untuk menumbuhkan berpikir kritis, untuk meningkatkan berpikir kreatif. Nah, itu. Jadi dia variabel terikat gitu. Nah, nanti yang perlu dipikirkan itu langkah apa yang kira-kira bisa menumbuhkan tadi. Nah, tadi kayaknya misalnya model PJBL. Model PJBL langkah yang mana? Jadi langkah riset. Langkah riset itu guru berbuat seperti ini. Nah, itu sebetulnya melatih siswa untuk berbuat indikator atau tahapan dari pemecahan masalah yang tahap ini gitu. Seperti itu. Untuk analis, nggih. Untuk yang berarti terkait soalnya, analisis butir soalnya, kalau mencakup 5 tahap tadi berarti mulai C3 nggih, Prof. Karena kan ada matematikal proses tadi nggih. Iya, kayaknya ya. Jadi paling tidak C3, paling ya Minim C3 bisa ke nggih. atas gitu. Jadi tadi kan useful description itu mendeskripsikan apakah deskripsinya sederhana atau kompleks gitu kan. Basic approach tadi kira-kira rumus-rumus yang dipakai seperti apa. Terus tadi yang specific application of physics tadi yang lebih detail. Analisa. Lalu yang mathematical procedure tadi yang kira-kira kalau sudah dimasukkan angka-angkanya, terus persamaan-persamaan yang ada atau mungkin penurunan rumus itu menjadi bagaimana, terus kesimpulan akhir tadi logical progression itu seperti itu. Ya, betul. Terima kasih, Prof. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Kalau enggak kita coba yang lain lagi ya. Yang lain lagi masih ada dan masih belum. Kelihatannya kita hot kemarin ya. Hotnya itu belum. Hot itu sederhana tapi kadang-kadang juga susah ya. Nah, ini saya pernah ya. Saya pernah membawakan hot tapi mulai dari yang tidak hot sampai hot gitu ya. Mulai dari tingkat C1 sampai C6. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu tahu ya, misalnya mungkin mulai dari sini ya. Nah, ini tadi yang Audience Behavior Condition Degree itu ternyata ngambil dari Schrock dan Coscarelli tahun 2007 ini ada di sana. Nah, ini biasanya indikator butir soal ya. Indikator butir soalnya itu akan berupa kondisinya bagaimana, siswa, perilaku, terus degree-nya bagaimana. Nah, ini. Nah, kemudian nah, ini bukunya Brockhead ini. Brockhead ini menyebut, jadi high order thinking skill itu bisa seperti ini, bisa critical thinking, bisa problem solving. Makanya pemecahan masalah tadi sebetulnya lebih ke arah kalau C3 saja itu sebetulnya kurang. Kalau C3 itu biasanya cuma satu persoalan. Tadi ya Mbak Yedi ya. Jadi kalau pemecahan masalah itu saya cenderungnya C4 ke atas gitu. Karena kalau misalnya sebuah mobil bergerak, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan sekian selama sekian detik. Berapa jarak yang ditempuh? Itu kan sangat sederhana sekali. Kalau itu digunakan tahapan pemecahan masalah tadi kayaknya terlalu keren gitu. Nah, kecuali kalau misalnya mobil A bergerak dengan kecepatan sekian, 5 menit kemudian mobil B bergerak menyusul. Nah, itu kan sudah beda. Itu sudah menggunakan dua benda. Nah, yang menggunakan dua benda inilah mungkin bisa disebut sebagai problem solving tadi. Karena problem solving itu termasuk high order thinking skill di sini. Gitu. Itu ya, saya cenderungnya C4 ke atas itu. Kalau C3 kayaknya belum. Oke, nah ini mulai dari C1 ya. Di sini ya. Dan sebagainya. Nah, mungkin yang perlu dicermati adalah ini Bapak Ibu ya. Kognitif itu, ini hanya pengetahuan saja ya.
Yang kita tahu kan belum ya, Anderson Krathwohl ini ya, yang ada C1 sampai C6. Kalau yang belum itu kan C5-nya itu create, C6-nya evaluasi. Tapi kalau misalnya Anderson Krathwohl ini, yang revisi belum itu kan evaluate-nya C5, create-nya ini C6. Kalau ini kan sintesis evaluasi, jadi evaluasinya yang C6, jadi kebalik. Nah, ternyata itu ada lain Bapak Ibu, seperti Marsano, ini lain. Terus ada lagi Marsano Kendall, Web, Solo Taxonomy. Nah, ini ada lagi gitu. Jadi selain belum sama Anderson Krathwohl ini ada lagi ahli lain. Tetapi yang sering kita pakai adalah yang ini. Ya, yang kita pakai sekarang biasanya yang ini. Miliknya Anderson Krathwohl ini. Remember, understand, apply, analyze, evaluate, create. Biasanya ini. Nah, terus nah ini kan Anderson Krathwohl. Nah ini ada 6 ya. 6 ini nanti dibagi lagi Bapak Ibu. Jadi 6 itu kategorinya. Lalu ini terbagi menjadi 19 proses. 19 proses. Jadi katakanlah ini remember ya. Remember itu mengandung recognizing gitu ya. Recognizing terus recalling, berarti dua kan? Recalling, kemudian, nah sudah, berarti apa tadi recognize sama recalling itu yang C1. Kalau C2 itu ada interpreting, nah ini 21, ini sampai 2, ini 22 exemplifying, terus 22, 23 classifying, 23, 24 summarizing, 24 kemudian 25 inferring, terus masih 26 comparing, masih 27 explaining. Nah cukup. Jadi understand itu, memahami itu ada 7 poinnya, ada 7 apa namanya klasifikasi yang lebih lembut lagi gitu. Nah apply itu ada executing 31, kemudian implementing 32, kemudian cuma 2 aja ini, implementing sama executing ya. Tapi kalau analyze itu ada 41 differentiating, ada 42 organizing, kemudian 43 attributing. Jadi 4 itu ada 3 ya. Evaluate itu ada checking, lalu ada critiquing 2 ya, 2 kemudian ada 2. Nah 6 itu ada 3 kalau tidak salah ya. 6 create itu ada generating atau hipotesis. Jadi menyusun hipotesis itu termasuk create Bapak Ibu. Kan susah kan menyusun hipotesis itu. Nah termasuk create, kemudian planning atau mendesain, merencanakan atau mendesain itu termasuk create. Nah kemarin kan berarti mendesain itu susah kan, atau membuat rencana itu susah. Makanya ini yang project based learning itu bisa meningkatkan ini ya. Ketika nanti ada beberapa desain gitu ya, terus beberapa rencana kerja gitu, itu termasuk memang susah gitu. Nah makanya kalau kita ajarkan ini nanti anak bisa belajar tentang yang bisa. Nah yang ketiga ini producing atau constructing, membuat ini. Jadi kalau tadi yang pertama itu hipotesis ya, membuat hipotesis, yang kedua itu membuat desain, yang ketiga ini memproduksi, membuat alatnya gitu. Nah ini Bapak Ibu. Nah yang high code thinking skill itu C4, C5, C6. Nah di sini sekaligus ada contohnya, tetapi contohnya ini karena ini buku umum ya ada yang misalnya ini producing gitu ya. Producing ini ya melibatkan satu rencana menjelaskan sesuai dengan spesial. Bisa saja tersebut bisa saja original atau unik ya. Misalnya ini di sejarah, to learn to write, belajar menulis paper khususnya ke periode historik ketika
meet specific standard of scholarship. Nah, di sini misalnya ask student to write a short story that, meminta siswa untuk menulis cerita pendek yang mengambil tempat selama revolusi Amerika. Nah, gitu. Tapi yang original gitu. Jadi menghasilkan tulisan itu juga bisa di sini. Menghasilkan tulisan tapi bukan copy paste loh ya, bukan. Mengarang sendiri. Kalau dalam sains ini, to learn to decide habitats for certain species and certain purpose. Jadi belajar mendesain habitat untuk spesies-spesies tertentu dan harapan-harapan tertentu. Mintalah siswa untuk mendesain living quarters of a space station. Living quarters ini apa ya kira-kira ya? Seperempat kehidupan atau apa ini? Space station. Jadi menciptakan itu. Ya di Inggrisnya misalnya, mintalah siswa untuk mendesain set dari produksi siswa dari Driving Miss Daisy. Driving Miss Daisy ini kelihatannya mungkin novel atau mungkin apa gitu ya. Nah terus ini diminta untuk mendesain set for student production-nya ini. Nah gitu kira-kira Bapak Ibu, ini hotnya. Nah hotnya ini ada beberapa buku juga dari buku yang apa, dari Dikbud sendiri tahun berapa ini ya, tahun 2017 itu ada penyusunan soal high code thinking skill. Nah di sini nanti bisa dipelajari tahun 2017 dari internet. Yang ini buku penilaian berorientasi high code thinking skill. Nah buku tertentu di sini ada soalnya kan, ada contoh-contoh soal gitu seperti apa gitu, nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian artikel Loudhot. Nah ini artikel Loudhot, eksplorasi. Nah ini kayaknya mahasiswanya Pak Kus ini, mahasiswa Pak Kus sama Pak Suedi, eksplorasi Loudhot materi optik. Nah ini dimuat di jurnalnya Unikama ya, Physics Education Journal. Nah di sini ada kelihatannya ada contoh-contohnya di sini ya, hasil pembahasan C1, C3. Nah ini C1, C3 ini, terus ini lotnya, terus nah ini soal C1. Nah seperti ini soal C1 gitu ya, soal C1. Kemudian soal C2. Nah seperti ini soal C2, C3. Nah kira-kira seperti ini masuk soal C3. Kemudian nah ini yang hotnya ya, yang hotnya ini nomor, nah ini C4, C5. Terus kok sampai C5 aja ya, C6-nya kok enggak ada. Nah C4-nya ini seperti ini. Nah, ini sudah kompleks kan, sudah kompleks. C4 tadi, jadi misalnya tadi kalau satu mobil itu masuk C3, tapi kalau begitu dua mobil dibandingkan, maka itu sudah bisa masuk C4 gitu. Nah ini soal yang seperti ini termasuk juga sulit. Soal C5 itu memutuskan ya, mengevaluasi. Nah misalnya soal mengevaluasi ada data, maka seperti ini bagaimana kesimpulannya. Nah, gitu. Itu soalnya. Oke, yang lain lagi ini 8A03 soal hot. Oh, kalau ini apa ini proses kognitif hot, apa ya, bagian-bagiannya ini apa namanya, PPT Bapak Ibu, PPT. Jadi mulai dari menganalisis ini, kemudian mengevaluasi, kemudian mencipta itu. C1, C2 seperti apa, C3 seperti apa. Nah, ini tapi PPT, mudah-mudahan ini bisa dibuat juga. Contoh level 1, nah, ini level 1, soalnya seperti ini. Level 2, nah ini ya level 2. Tadi level 1, level 2 apa ya tadi artinya ya, coba. Level 1, level 2 apa artinya kira-kira level 1? Oh ini nih, level 1 itu C1, C2 itu level 1.
Level 2 itu C3, level 3 baru ini berarti tidak sekedar load sama hot, tapi ada level 1, level 2, level 3. Nah, misalnya ini level 1. Nah, level 1 pemahaman dasar grafik, pengertian rumus, pemahaman konsep. Nah, ini biasanya kita kan tidak begitu peduli juga kan. Level 1 contohnya seperti ini, masuk level 1 yang seperti ini. Rangkaian ini. Kemudian level 2 itu C3. Nah, C3 itu dari interpretasi. Jadi dari grafik tadi itu aplikasi rumus, aplikasi gagasan, memecahkan masalah, interpretasi. Contohnya level 2. Nah, ini sudah lampunya sudah komplek kan. Kalau lampunya 1 tadi masuk yang di bawah itu. Terus level 3. Nah, level 3 ini masuk hot tadi. Ya, masuk hot tadi. Saya coba kita lihat level 3, tapi ini di antara A dan B, diapakan di sini. Nah, itu Bapak Ibu ya. Mungkin bisa karakteristik hot, ukur ciri-cirinya, langkah-langkahnya. Ini contoh soal matematika ya. Matematika di sini. Saya coba beri kuning-kuning, yang penting saya beri kuning-kuning dan bisa membantu. Ini juga dari internet, berpikir tingkat tinggi melalui pembelajaran digital. Ini Universitas Negeri Surabaya, Bu Endang Susantini 2020. Ya, oke, Bapak Ibu, sudah sampai hot. Gimana? Ada pikiran apa kira-kira? Yang penting nanti bisa, ini masuk ini. Karena kemarin kisi-kisinya itu kan meliputi banyak hal gitu. Ada pikiran apa kira-kira di Bapak Ibu? Monggo. Mungkin bisa mengenali gini misalnya ya. Jadi misalnya C4 itu kan harus ada membandingkan lebih dari satu benda. Itu C4. Nah, kalau C5 itu ada sekian data biasanya. Ada sekian data lalu kesimpulannya apa. Kalau C6 itu dengan alat bahan ini bisa dibuat apa. Dengan data-data ini Anda bisa menghipotesis apa. Dengan ini coba buat desain tentang ini. Nah, kalau seperti itu maka kita bisa membayangkan pembelajarannya yang melatih akan hal itu. Ya tentu misalnya kalau yang kreatif itu menyusun hipotesis, membuat yang kedua itu membuat desain, yang ketiga itu membuat produk gitu ya. Kita bisa bayangkan misalnya ada satu masalah, disajikan masalah gitu ya. Lalu dijadikan masalah itu, dari masalah ini kira-kira hipotesis apa yang ada juga, itu kan bisa juga. Lalu solusi apa yang akan Anda usulkan, solusi apa, solusi ini. Terus kira-kira dari sini akan bisa dibuat apa solusinya tadi. Nah, jadi harus berupa masalah kalau yang C6 itu kreatif itu. Kalau yang pemecahan masalah tadi sepakat ya, mulai dari C4, C5, C6. Kalau C3 kayaknya belum bisa. Terus sampai kolaboratif tadi sudah, yang penting dalam tim. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi ini menyatukan bahan-bahan gitu ya. Mudah-mudahan bisa yang load ditaruh di sebelah sini, yang hot ditaruh di sini, yang pemecahan masalah di sini, yang kolaborasi di sini. Ya, sedikit-sedikit gitu. Ada yang ditanyakan? Belum? Oke, kalau belum kita lanjutkan.
Yang belum kita pelajari apa ini? Dari kontekstual sudah, kegiatan lab, masalah sudah, komunikasi yang belum ya? Komunikasi. Coba kita lihat. Ini ada tiga file. Ini dari Jurnal Ilmiah Kependidikan. Tapi baru volume 2 ya, Bapak Ibu ya. Kalau volume 2 berarti kan masih sederhana ya. Ini Universitas Negeri Yogyakarta dari internet aja. Pengembangan instrumen penilaian kemampuan komunikasi sains sebagai bagian dari keterampilan abad 21. Wah, ini loh. Nah, keterampilan komunikasi, berkomunikasi, ini apa ini? Nah, kita coba lihat di sini instrumennya. Nah, ini indikator kemampuan komunikasi, yaitu satu, memahami gagasan kunci ujaran orang lain. Nah, berarti berkomunikasi itu kita harus bisa menangkap apa yang sedang dibicarakan oleh orang lain. Yang kedua ini menyajikan atau membaca data. Menyajikan atau membaca data. Jadi kalau tadi berupa ujaran orang lain, ya, berkomunikasi itu berkomunikasi dengan orang atau berkomunikasi dengan bacaan, katakanlah begitu ini. Kalau berkomunikasi dengan orang, ya berarti gagasannya seperti apa. Kalau berkomunikasi dengan data atau buku, maka akan ada seperti ini. Nah, itu semua kemampuan berbeda. Ini Bosgol menghasilkan instrumen valid variabel, uji cobanya 94 mahasiswa, cluster sampling, uji coba penggunaan instrumen, hasil validasi konstruk instrumen sangat baik, hasil baik, reliable sehingga dapat. Kita coba lihat apakah ada dua ya indikatornya. Kita coba lihat ke bawah. Mungkin di metode biasanya kita cucuk aja di metode. Di metode ini pengembangan prosedurnya mengacu pada Bosgol. Tahap pertama konstruk, tahap kedua dikembangkan dari indikator dikembangkan dari indikator kemampuan komunikasi hasil pengkajian pustaka. Oke. Nah, ini perumusan indikator. Nah, ini indikatornya apa ini perumusannya? Oh, ini ada 6 Bapak Ibu ya. Nah, ini penelitian ini dilakukan oleh pada penelitian ini. Nah, jadi penelitiannya Carter et al 2015. Ini bisa loh ya, Carter et al 2015. Ini bisa juga. Nah, di sini penelitiannya. Berarti kalau ini berarti merujuk ke buku Carter, ini bisa juga dibaca ya, dicari bukunya. Ini bisa juga loh Bapak Ibu ya. Nah, co-curricular connection, the role of undergraduate research experience in promoting engineering student communication teamwork and leadership skill. Nah, dari sini tadi ketemu yang 6 tadi Bapak Ibu. Kita coba tadi. Nah, ini tadi ya. Yang di Carter. Jadi Carter 2015 itu keterampilan komunikasi itu ada 6 indikator. Indikator pertama menulis laporan. Nah, ini. Menulis laporan yang terorganisasi dengan baik. Oh, berarti berkomunikasi ya. Menulis laporan itu berarti berkomunikasi. Kedua, membuat presentasi audio visual. Ketiga, membuat tabel. Ini keempat, berkomunikasi secara aktif dengan klien, rekan kerja dan sebagainya. Berkomunikasi secara efektif, non teknis dengan khalayak non teknis.
berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang di berbagai budaya. Nah, itu ada 6 tadi. Membuat laporan, membuat laporan, membuat presentasi, membuat tabel, ya. Terus baru dengan 456 itu baru aktif. 456 itu 4 berkomunikasi secara efektif kepada klien orang lain. Lalu 5 itu dengan khalayak non teknis, berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang di berbagai budaya. Nah, ini Bapak Ibu, apa namanya? Indikatornya komunikasi. Nah, mungkin kita bisa buka artikel yang berikutnya. Hubungan keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah. Nah, ini ada di Journal of Teaching and Learning Physics B21. Nah, misalnya ini keterampilan komunikasi dan keterampilan pemecahan masalah merupakan sangat dibutuhkan abad 21. Oleh karena itu diteliti 65 mahasiswa yang ikut mekanika tahun 19 ini. Instrumennya lembar observasi komunikasi, ya. Jadi keterampilan komunikasi ini diobservasi, lalu tes berkasus, lalu wawancara. Oke. Nah, kita coba lihat aja bagian-bagiannya ya. Secara metode penelitian, di sini ada nggak di metode penelitian ini? Penelitian kuantitatif, ini problem solving, subjeknya, lembarnya, dilihat pada tabel 1, penilaian aspek. Nah, ini indikator keterampilan komunikasi abad 21. Nah, mampu menyampaikan gagasan dalam kerangka tapi belum lengkap, secara lengkap. Oh, kalau ini sistematis, lancar, penggunaan bahasa macam-macam, tidak menuliskan jawaban dan sebagainya, kelengkapan isi tidak begitu jelas ya di sini ya. Komunikasi bagian-bagiannya. Ini kok sistematika, format, penggunaan bahasa, urutan gitu aja ini. Jadi agak-agak beda ini. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah ada AP1, AP2, AP3, AP4. Ini bisa dilihat ya di mungkin di sebelum nah ini problem solving ini. Problem solving ini. Adapun langkah-langkah penerapan problem solving mengorientasikan pada masalah, mencari data, terus menetapkan jawaban, menguji kebenaran, menarik kesimpulan. Nah, ini dari yang lain lagi ya. Tadi kan ada useful description atau apa tadi ya. Nah, terus keterampilan komunikasi. Nah, ini di sini ada 3 aspek ini. Keterampilan komunikasinya itu dilihat dari 3 aspek: sistematikanya, penggunaan bahasa, kelengkapan isi. Nah, ini menurut Mediati 2020. Lain lagi Bapak Ibu. Ya, dilihat dari 3 aspek. Dilihat dari, kalau tadi kan dilihat dari barangnya ya, barangnya dan actionnya. Jadi dari membuat laporan, membuat tabel, membuat apa tadi yang 3 tadi, membuat PPT ya. Terus yang keempat baru kemampuan dengan klien, yang kelima non teknis, yang keenam tadi dengan orang-orang luar negeri tadi. Kalau ini dilihat dari sisi komunikasi, tapi dilihat dari sisi yang lain, dari sistematikanya, penggunaan bahasa dan kelengkapan isi. Beda ya, jadi sangat bergantung dari pustakanya yang diperoleh. Nah, kalau di sini apa ini Bapak Ibu? Quality indicators for science communication result from a collaborative concept mapping exercise. Nah, kalau ini ada lagi abstraknya ya, coba lihat. Framework ini the framework organized individual element of quality into 12 indikator, 12 yang disusun dalam 3
dimensi. Ini apa ini berarti? Organize. Komunikasi kelihatannya ya. Dalam 12 indikator, tapi dalam 3 dimensi. Virtuousness, scientific rigor, presenter style, connection and society. The brain support science communicator and reflecting dalam 3 ini. Agak susah ini ya. Jadi ada yang menyoroti tadi dari bahasanya, ada yang menyoroti dari aksinya. Nah, jadi dari mungkin tadi yang kalau dari aksinya tadi pemecahan masalah tadi ya. Pemecahan masalah tadi dari aksinya kan ada useful description, ada basic approach. Tapi kalau dilihat dari luarnya ada expert, ada novice gitu loh. Jadi sama dengan ini tadi ya, sebenarnya komunikasi itu bisa dilihat dari bahasanya, dari ininya. Tapi ada juga tadi yang dari actionnya tadi ada 6 tadi. Bapak Ibu gimana? Tambah atau gimana? Ini kayaknya sudah semua ini. Pembelajaran inquiry ini berarti yang belum ya? Pembelajaran inquiry. Ya tinggal 1 aja. Monggo siapa nih yang bertanya? Silakan. Mas Arif Budiman, silakan. Oke, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Yang problem solving itu sepertinya Pak ya, langkah-langkah kan ada langkah-langkahnya Pak ya, ada sintaknya. Jadi langkah-langkahnya kok seperti metode ilmiah Pak ya? Maaf Pak. Oh bukan, kalau metode ilmiah itu langkah-langkah untuk mendapatkan konsep, teori, ilmu gitu, verifikasi. Jadi seperti praktikum gitu loh Mas. Ya. Metode ilmiah itu seperti praktikum, kan merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merangkai alat, mengambil data dan merekamnya, menganalisis, menyimpulkan. Itu metode ilmiah. Tapi kalau langkah-langkah problem solving itu kan tadi kan useful description, basic approach tadi beda dengan jadi basic approach specific application of physics tadi kan ketika kita menghadapi satu problem maka problem artinya problem persoalan dalam bentuk tulisan gitu. Nah itu harus tadi kalau yang metode ilmiah itu praktikum beda kayaknya. Beda Pak. Kalau nanti Mas Arif Budiman coba dijajarkan gitu ya metode ilmiah seperti apa, problem solving skill itu seperti apa nanti beda itu. Tapi itu juga penting ya, kita misalnya PJDL dengan PBL itu gimana ya bedanya, itu bisa loh kita jajarkan 2 itu sambil kita renung-renungkan. Ini kalau ini misalnya PBL problem based learning, dia harus berangkat dari problem. Kalau yang PJDL itu tidak harus, mungkin dia dari pertanyaan atau dari problem gitu. Terus ini harus dari awal itu biasanya yang PJDL ini rollnya ke project, bagaimana memplanning, melaksanakan, kemudian mengevaluasi. Tapi kalau PBL itu setelah dia kenal problem, kemudian salah satu problemnya itu dibuktikan secara teori pakai praktikum. Jadi untuk dijajarkan. Nah kemarin juga bisa coba cari ya, jadi penasaran kemarin siapa yang tanya ya. Tapi memang tidak masuk di sini collaborative learning sama cooperative learning. Collaborative learning sama cooperative learning. Itu saya masukkan di mana ya? Collaborative learning, cooperative learning. Bentar. Keterampilan abad 21 saya masukkan di apa model ya, collaborative learning sama kok lupa ya, saya taruh dulu. Tapi saya sudah dapat itu collaborative learning sama cooperative learning. Coba saya letakkan di mana? Ada yang sudah baca keseluruhan? Mungkin saya letakkan di mana ya? Strategi bukan. Kolaboratif.
Oke, ada yang lain lagi, Bapak Ibu? Oh, tidak ada ya? Aduh, saya taruh di mana kemarin? Kayaknya sudah. Ada lagi, Bapak Ibu? Monggo. Soal-soalnya sudah dilihat belum? Yang saya taruh di soal-soal itu di satu folder? Sudah sempat lihat atau belum? Sudah. Terus kayaknya itu yang mungkin yang kisi-kisi lama dulu ya, TPACK-nya belum ada, terus K3-nya belum ada gitu. Kayaknya ya. Terus itu juga dari ada itu soal biasa nanti KPL nomor 1 sampai 17 itu ya. Itu dulu ketika diberi tugas RPP ini, ketika diberi tugas KPL katanya, lebih ke KPL ini, indikator-indikatornya indikator yang berkaitan dengan KPL itu. KD ini nanti indikatornya bagaimana? Iya, ini tentang lebih ke RPP aja nih kelihatannya, yang KPL itu kan ada contohnya ya, deduktif, induktif, direct. Terus pembelajaran model-modelnya apa itu. Kita lihat aja ya. Tapi entah cocok entah tidak ya dengan kisi-kisi. Waktu itu hanya saya coba cari-cari file yang ada di saya, lalu hanya beberapa itu. Misalnya ini. Nah, ini di internet ini contoh soal Badikai. Tapi ini perkembangan kognitif peserta didik. Nggak cocok ya? Kan nggak dibahas ini ya. Mungkin di Pak Kusairi ini cocok ya mungkin ya. Kompetensi pedagogi perkembangan sosial emosional. Ya, nggak cocok ya. Di sini nggak cocok. Moral ya. Sebenarnya soal kesulitan belajar. Iya, ini kan Pak Kusa ini kayaknya ya soal teori belajar, benar ya? Iya, Pak. Perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Silabus ini bagian-bagian dari RPP teori belajar. Model-model. Biasanya kalau saya melihat kisi-kisinya itu model itu untuk apa gitu loh, model itu untuk apa gitu, pelajaran untuk apa gitu. Makanya kemudian kita cari masing-masing. Ini soal media kan enggak kita bicarakan sekarang. Oke, enggak cocok. Lalu ini dulu pernah ditugasi ya, PPG ini tapi ini berdasarkan KD juga ini, alternatif pemetaan pelaksanaan penilaian. Berdasarkan penilaian kayaknya nggak masuk kan kita ya, nggak masuk. Menentukan materi ajarnya di dalam RPP nggak cocok. Terus yang ini, nah ini ada pedagogik 1, 2 gitu waktu itu ya. Nah ini ada sumbernya di sini Bapak Ibu. Kalau mau cari sendiri di sana ada. Kalau ini eksplorasi konfirmasi dulu ya. Terus ini elaborasi. Ini kalau ini kurikulum lama katanya. Ada elaborasi, ada apa? Berkomunikasi, penyiapan.
Nah ini ada ini, tapi yang dalam kaitannya pendekatan pembelajaran, dalam kaitannya upaya memotivasi belajar siswa agar proses berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada pembelajaran berlangsung efektif, mengacu pada metode, strategi, gaya, kemampuan. Ini yang lebih tepat pendekatan. Kalau metode kan kecil ya, strategi terlalu besar. Gaya pembelajaran kan tidak kita kenal. Kemampuan belajar ini miliknya siswa. Jadi siswa itu harus manut kita gitu. Pembelajaran efektif atau tidak itu bergantung guru. Ya ini pendekatan. Nah, ini juga ini materi lain nih katanya ya. Jenis-jenis pembelajaran diklasifikasikan. Oh ini materi dulu ya. Materinya dilupakan ini gitu. Terus ini penetapan materi kompetensi dasar, ini kurikulum nih kalau ini. Pengendalian materi ya. Ketuntasan belajar kan nggak masuk kita, jadi banyak yang saya nggak tahu benar. Makanya ini kisi-kisinya tuh seperti kisi-kisi baru gitu loh buat saya ya. Apa mungkin gini aja ya, adik-adik mungkin lebih tepatnya teman-temannya kan ada yang sekarang lagi ujian ya, ada ya sekarang yang lagi ujian sekarang ada ya. Nah itu aja mungkin cari dari situ. Itu lulus tidaknya langsung bisa diketahui atau menunggu pengumuman ya? Menunggu pengumuman, Pak. Menunggu Pak biasanya Pak. Menunggu ya, tidak bisa langsung ya. Nah coba itu aja mungkin dikorek yang ikut-ikut sekarang. Ini penilaian. Kalau dulu seperti ini akan nggak cocok kan ya? Nggak cocok ini saya kira soal-soal. Tapi apa ya, ada yang mau ya kira-kira habis tes kemudian diwawancarai soal yang keluar apa aja itu apa yang mau. Ya oke, itu kebanyakan nggak tahu Pak, nggak Pak, lupa soalnya itu. Nah itu Bapak Ibu, kalau habis tes kemudian soalnya lupa, itu tanda-tanda bahwa kita itu tidak nyaut atau tidak pernah kenal sama sekali gitu loh. Tapi misalnya ini wawancara aja ya, Bapak Ibu ini tidak dites tapi diwawancara tentang hukum Newton, tentang gaya dan gerak, tentang suhu kalor. Kira-kira habis diwawancara itu kira-kira ingat atau enggak? Ya ingat. Nah itu tandanya berarti Bapak Ibu itu menguasai materi. Tapi kalau Bapak Ibu habis tes kemudian nggak lupa, itu jelas itu nggak menguasai materi. Saya soalnya pernah seperti itu kejadiannya. Jadi saya itu kan orang fisika, terus pernah presentasi tentang akuntansi. Nah, bahannya itu dibuatkan orang. Bahannya dibuatkan orang tentang akuntansi, manajemen resiko itu loh. Kan ada kan manajemen resiko itu kan kaitannya dengan akuntansi banyak. Saya dibuatkan filenya itu saya pelajari 1 malam, terus saya diwawancarai, saya dites ya. Tesnya itu saya menyaksikan PPT, kemudian saya ditanya-tanya. Nah, saya lulus, alhamdulillah lulus. Tetapi setelah tes itu saya nggak ingat sama sekali tadi yang ditanyakan itu apa. Tapi waktu ditanya itu saya bisa jawab berkaitan dengan PPT sama bahan Excel yang saya dibuatkan itu, saya pelajari semalam itu. Tapi setelah tes dan dinyatakan lulus, saya lupa tadi yang ditanyakan itu apa ya, lupa. Berarti saya tidak menguasai materi sebetulnya. Jadi menguasai materinya hanya sekedarnya.
Nah, gitu mungkin Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya bisa, jangan terjadi seperti itu. Berarti ya kita ingat seperti kita ditanya-tanya tentang hukum Newton. Misalnya kita mengerjakan soal, kalau soal fisika misalnya. Tadi kan tahu kan, oh tadi soal nomor sekian tadi ini tentang benda satu begini, tentang benda dua begini, walaupun tidak hafal angka-angkanya itu. Kita bisa kan, bisa teringat gitu. Ingat kalau soal fisika, benar ya? Insyaallah. Kira-kira ya. Nah, tapi kalau soal pedagogik itu, nah itu tadi berarti ya kita belum kenal banyak. Nah, untuk bisa kenal ya tadi coba diulang-ulang, dibaca berkali-kali. Tadi saya scamming tadi mungkin bisa ditiru. Ini indikatornya kira-kira apa gitu. Itu kalau kita menduganya nanti yang keluar ya memang sama dengan kisi-kisi itu. Ada kolaborasi, ada komunikasi, kritis, ada berpikir kreatif, ada pemecahan masalah, ada literasi sains gitu kan. Di sana kita buatkan semua kan kisi-kisi. Terus nah ada model-model pembelajaran sementara ya kita sajikan terbatas ya, kayak PJPL, kayak PBL, kayak discovery learning, inquiry. Di sana sudah ada contoh-contohnya gitu. Nah memang ya harus berkali-kali macam-macam gitu. Itu Bapak Ibu. Apalagi kira-kira ya susah. Yang pedagogik itu seperti itu. Oke, cukup kira-kira Bapak Ibu. Walaupun ini waktunya masih tersisa banyak, tersisa masih berapa? 20 ya? 10 ya? 20 sekitar 15 menit. Mungkin kalau silahkan kalau ada ide apa kita diskusikan, coba silahkan. Tadi yang bukunya Mas Arif tadi apa? Sudah ketemu belum tadi? Terus tadi buku tentang apa tadi? Katanya punya buku tadi. Coba di-share aja. Halo, gimana? Ya, mungkin nanti gini aja ya caranya ya, cara mensikapi ya. Bapak Ibu harus bisa bedakan ini proses pembelajaran. Terus proses pembelajaran itu berarti guru memfasilitasi atau guru membuat situasi kondisi. Nah, agar anak itu kira-kira berlatih apa? Nah, berlatih apa itu ya tadi kolaborasi, berlatih komunikasi, berlatih pemecahan masalah, berlatih berpikir kritis, kreatif, dan itu berarti variabel-variabel terikat gitu. Nah, nanti kondisi apa yang bisa menyebabkan itu ya salah satunya tadi harus dimengerti salah satu, salah dua gitu. Atau semua tadi. Misalnya tadi siapa yang bertanya? Oh, pemecahan masalah kayaknya C3 ya Pak. Nah, ternyata kalau C3 tadi kayaknya belum. Nah, misalnya, karena pemecahan masalah itu harus ada specific application of physics tadi loh. Karena ada physics approach ya. Physics approach itu berarti rumus-rumus total yang dipakai apa. Kalau specific application physics itu lebih detailnya bagaimana gitu. Nah, lebih detailnya bagaimana itu lalu dia perlu beberapa rumus, beberapa yang bisa dikaitkan untuk menyelesaikan masalah. Nah, tadi ada juga tulisan bahwa HOT itu problem solving itu termasuk HOT, high order thinking skill gitu. Nah, berarti dia harus C4 ke atas. Oke. Sementara itu ya Bapak Ibu ya yang bisa saya coba share ke Bapak Ibu. Mohon maaf sekali kalau nggak bisa ke soal ya, karena sangat susah mencari soal tentang itu gitu. Saya coba cari-cari yang tadi ya, soal-soal yang saya share tadi juga kayak itu soal-soal yang lama yang tidak cocok dengan kisi-kisi. Nah, mau membuat soal yang cocok dengan kisi-kisi ya waktunya yang tidak cukup gitu. Sehingga saya ini gimana kira-kira ya memberi pengalaman kepada Bapak Ibu ini. Akhirnya ya ketemu tadi ya, ketemu apa yang dimaksud masing-masing gitu ya. Mencari masalah apa, kolaborasi apa tadi. Terus modelnya juga kita sajikan
banyak, terus contoh 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 berpikir kritis tadi apa, contoh berpikir kreatif soalnya bagaimana kan juga sudah ada. Lalu kita berikan contoh-contoh tentang RPP-nya. Nah, RPP yang seperti ini, langkah yang seperti ini, fasilitasi yang seperti ini, itu nanti yang kira-kira berpeluang untuk melatihkan keterampilan atau variabel predikat yang tadi. Gitu. Nah, akhirnya ketemu itu Bapak Ibu. Akhirnya saya bongkar-bongkar tulisannya mahasiswa ya, skripsi ya, PJBL STEM ya apa dan sebagainya tadi. Silakan Mbak Yeni, ada ide apa ini untuk pedagogik ini? Silakan. Tadi kepencet atau gimana? Halo. Iya, monggo. Oke. Dulu waktu ngerjakan yang soal UP itu, seingat saya sih Prof, ada soal yang terkait materi Itu tahun berapa? Dulu tuh tahun berapa? 2000 berapa gitu? 2017, Oke, 18 ya. yang UTN juga itu loh Prof. Waktu itu kisi-kisinya sama nggak dengan sekarang? Nah itu yang lupa Prof. Lupa ya. Oke ya. Monggo. Nah, apa terkait soal yang model strategi model pendekatan itu seingat saya itu disajikan kayak materi apa ngoten ya secara singkat itu kita suruh mencocokkan itu model apa, pakai strategi apa, pendekatan apa ngoten. Nah, yang ingin saya tanyakan cara mudah untuk mencocokkan antara materi dengan ini strategi ini model ini pendekatan ini itu gimana? Yang cara mudahnya gitu loh. Iya. Cara mudahnya memang harus mengenali model-model tadi secara garis besar kayak apa. Jadi tadi kayaknya kalau itu ya, kalau itu tadi di contoh soal saya itu ada yang ini, misalnya ya ini ya. Nah, coba pedagogik coba tadi kita lihat ya. Ini kayaknya bukan yang ini. Bukan. Tapi yang satunya lagi. Nah, ini loh, Mbak misalnya. Jadi misalnya nomor 9 ini. Nomor 9. Dalam membelajarkan. Nah, di sini. Dalam membelajarkan siswa agar mampu mengoperasikan alat ukur tertentu. Guru melakukan langkah-langkah berikut. Alat ukur tertentu tuh misalnya ya jangka sorong gitu. Cuma di sini tidak disebut jangka sorong atau mungkin mikrometer skrup, mungkin avometer, mungkin voltmeter gitu ya. Pertama, guru melakukan demonstrasi, terus menjelaskan konsep yang dibahas, memberi kesempatan siswa untuk berlatih. Jadi setelah didemonstrasikan, setelah konsepnya apa yang dipakai, terus siswa berlatih menggunakan alat itu, terus berlatih lebih terstruktur dan akhirnya memberi kebebasan siswa untuk berlatih mandiri. Misalnya kalau pakai jangka sorong itu yang diukur kelereng, yang diukur buku, terus yang diukur kedalaman tabung gitu ya. Tapi terus yang terakhir ini memberi kebebasan siswa untuk berlatih secara mandiri. Nah, siswa diminta untuk membawa alat-alat yang akan diukur sendiri apa. Nah, itu mandiri. Nah, berdasarkan itu modelnya apa yang seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan ya harus tahu kan, ini kira-kira itu model yang kayak apa, langkah-langkahnya seperti ini kayak apa. Ya akhirnya tiba pada pembelajaran langsung.
Kalau siklus belajar, enggak, siklus belajar itu ada engagement, ada apa langkah-langkahnya, inquiry langkah-langkahnya bagaimana, pemecahan masalah bagaimana, problem solving, kooperatif gimana. Ya masing-masing ini harus tahu langkah-langkahnya. Harus tahu lah. Tadi sudah di file-file saya itu sudah saya coba share di sana sepanjang pernah dikerjakan mahasiswa. Itu Mbak kayaknya ya. Ini misalnya nomor ini. Kuncinya banyak-banyak membaca ya, Prof. Iya, memang gitu ya. Jadi makanya tadi kooperatif dengan pembelajaran kooperatif dengan collaborative learning. Ini bedanya apa? Inquiry dengan siklus belajar bedanya apa? Pasti ada bedanya gitu. Pasti ada cirinya itu itu mesti kedapatan gitu. Misalnya ini juga ini nomor 9 ya. Ini kok nomor 9 lagi ya. Oh, nomor 9 mungkin dua soal. Dalam membelajarkan siswa alat tertentu, menayangkan ini sama lah ya. Sama. Jadi mengoperasikan alat ukur tertentu. Ini menayangkan video. Menayangkan video yang berkait dengan ini. Terus setelah menayangkan video mengajukan sejumlah pertanyaan. Terus membentuk kelompok. Terus menyampaikan sejumlah kata kunci, menjadi fasilitator, memberi kesempatan perwakilan. Nah, kalau seperti ini apa? Ini juga mengoperasikan alat, tapi beda. Langkah-langkah ini loh apa kira-kira gitu. Problem solving kayaknya enggak, kan tidak ada masalah. Cooperative learning itu tidak punya tujuan seperti ini. Cooperative learning itu umum. Problem based learning tidak ada masalah juga. Project based learning ini tidak ada projectnya. Ya paling mungkin adalah discovery learning. Misalnya seperti itu. Jadi ciri-cirinya itu harus dapat di sini untuk bisa menjawab kan begitu. Ya sama dengan ini kan. Kalau kita ada materi kemudian materi soal ya, terus jawaban A, jawaban B, jawaban C, kan yang tepat ini kalau digunakan rumus ini, nanti ini ada pengecohnya. Pengecohnya itu kan yang kira-kira yang dekat. Cuman sulit juga. Tapi untuk bisa tahu jawaban yang paling betul, ya kita harus tahu masing-masing ini ciri-cirinya apa. Oke ya, ini KD kalau ini ya. KD tertentu. Kalau dulu ada soal KD tertentu atau enggak? Atau model ya? Model aja. Model strategi pendekatan. Ya, itu saya kira ya. Jadi ya memang sulit kesimpulannya itu. Tapi kalau Makanya mintanya cara mudahnya gimana, Prof? Gitu tadi. Nggak ada cara mudahnya. Cara mudahnya ya kalau sudah agak sombong dikit ini ya. Kalau sudah seperti saya misalnya, saya akan mencoba menerangkan kepada mahasiswa, modelmu itu benar PBL. Bukan, itu PJBL loh ya modelmu itu. Modelmu itu inquiry loh itu. Saya sudah bisa bilang begitu. Misalnya, kamu mau melakukan PJBL kan? Iya Pak. Gimana kamu melakukan PJBL? Ini. Loh bukan, itu bukan PJBL itu inquiry itu. Saya katakan biasanya begitu. Karena saya sudah pegang ciri-cirinya itu. Nah, kenapa kok saya bisa memegang itu? Ya dulu belajar gitu loh. Jadi untuk bisa membimbing anak-anak PJBL ya saya harus mendalami PJBL. Untuk membimbing anak-anak PBL saya harus mendalami PBL. Sehingga sekarang ya tahulah dikit-dikit gitu ya, tahu. Makanya bedanya tadi berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, macam itu ya tahulah bedanya masing-masing gitu. Jadi saya tuh ingin mengajak, oh gitu ya caranya belajar gitu loh. Lah terus ini terlampaui nggak dengan waktu yang singkat, ya mudah-mudahan. Kemudian saya coba sediakan yang saya punya dalam folder-folder itu. Nah, itu loh. Jadi saya sudah membawa ini loh yang bisa pokoknya ini folder yang saya punya itu saya cari di mana-mana foldernya itu yang nanti harus dibaca gitu. Itu Mbak kira-kira gimana?
Ya betul. Kan kayak apa yang CTR itu loh, kayak CTR itu kan kontekstual, berarti kayak misalkan materi yang relativitas, oh berarti nggak mungkin, ngoten misalkan Ya, ya saya TTL yang nggih, diingat-ingat yang ada apa 7 elemen kemarin kan, 7 dimensi nggih, atau 7 elemen itu. maksudnya ciri yang gampang yang dikaitkan dengan materi gitu loh maksudnya. Iya, iya. Sulit memang. Yes, gitu ya kira-kira ya Bapak Ibu, semangat ya. Jadi nanti kalau nanti kalau saya tak berusaha juga walaupun sudah tidak ketemu Bapak Ibu ya. Nanti saya tak berusaha cari file-file lagi. Nanti kalau filenya ketemu, nanti saya langsung masukkan di folder-folder ya. Kalau kolaboratif sama kooperatif itu kok di mana ya? Saya kemarin kayaknya sudah deh. Saya letakkan di mana ya? Apa metode? Sama-sama diskusi, apa kerja sama gitu diskusi. Oh, apa kerjasama ya? Kolaboratif. Oh, ini paling saya letakkan di kolaborasi Bapak Ibu. Coba sebentar aja ya. Nih sebelum berpisah, saya letakkan di file kolaborasi. Kok ada yang bertanya kemarin ya, walaupun itu tidak masuk kisi-kisi ya, tapi ya apa salahnya sih memberi ya cari-cari file. Ini di file kolaborasi ini ada ini aja tuh. Nah, di sini ada collaborative learning ini kan. Collaborative learning sama kolaboratif kooperatif learning. Nah, yang bawah itu kooperatif. Tapi ini berupa buku kayaknya ya. Yang bawah ini kooperatif learning, kalau yang ini kolaboratif. Kayaknya buku ini berupa buku. Jadi saya menemukan file buku. Gitu. Nah, monggo nanti dipelajari di sana. Tapi itu kayaknya nggak masuk di kisi-kisi. Tapi kalau dia masuk ke model mungkin juga ya. Nah, monggo nanti dipelajari. Cukup ya Bapak Ibu. Mumpetnya cukup saja. Nanti itu ya saya tak coba berjanji dalam hati ya, nanti saya coba cari-cari, tak ngomong-ngomong juga dengan beberapa teman, kalau nanti punya file tak masukkan di sana. Kalau memang tidak bisa dimasukkan di folder-folder itu, nanti saya taruh di folder baru tapi masih di alamat itu, di alamat Google Drive itu. Ya mungkin dibuka aja gitu ya di situ. Jadi saya tuh membayangkan gini loh Bapak Ibu. Kalau saya belajar getaran gelombang gitu loh. Getaran gelombang nanti akan ada soal yang bagaimanapun itu saya harus bisa gitu loh. Nah, untuk bisa misalnya getaran gelombang dalam bentuk C1 ya mesti saya bisa. C2 sampai C6 pun ya saya harus bisa. Gimana caranya? Ya saya kuasai materi getaran gelombang itu. Tidak bisa tidak. Kalau saya misalnya penguasaan saya getaran gelombang setengah-setengah, ya jelas nggak bisa. Nah, maka yang pedagogik juga begitu. Nah, makanya kita tuliskan di dalam kisi-kisi itu prosesnya menggunakan apa, menggunakan TPACK, menggunakan model, pendekatan, metode, strategi, terus ada inquiry, terus variabel terikatnya apa, pemecahan masalah, kolaboratif, kritis, kreatif, komunikasi, dan literasi. Udah itu kupas saja berarti semua dipelajari di situ. Gitu. Nah, memang ya banyak itu. Oke, kita cukup ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya sebelum disudahi? Belum ya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan juga bisa disajikan di grup ya, karena Arif Budiman silakan. Ini Pak, maaf Pak. Ini antara kooperatif dengan kolaborasi itu beda Pak ya. Dan di mana perbedaannya Pak? Nah, dibaca tadi 2 buku tadi Pak. Ya, tadi sudah ada bukunya, coba dibaca di sana. Gitu ya. Yang jelas kooperatif itu tidak seintensif kolaboratif. Kalau kolaboratif itu kata kuncinya menerima dan memberi. Jadi betul-betul menerima memberi itu kan sudah kayak temen gitu. Tapi kalau kooperatif itu ya seperti koperasi gitu loh. Kooperatif dalam hal apa? Itu seperti koperasi gitu. Seperti koperasi itu kan kita nggak bisa seperti teman toh. Ya dalam hal-hal tertentu aja gitu. Kita kerjasamanya dalam hal apa. Tapi kalau kolaboratif itu lebih dari itu.
Nah itu ya nanti dipelajari sendiri di sana. Ada 2 buku yang berbeda itu. Oke, ya saya tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Ya, saya meninggalkan pulang ya. Ya, terima kasih, Bro. Terima kasih. Nanti yang 4C itu saya kirim ibu-ibu yang dari PKP ibu. 4C itu out saya kirim. Ada di laptop sebelahnya bu. Itu saya dapat di PKP. Bisa masuk relevan masuk. Terima kasih, Pak Ari. G. Yang PKP dari PKP. Ya, Bu. Itu saset di anu ya di grup ya gitu ya. Saset di grup ya. Di grup.